Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adila Hapsari, Aldan Ramadan, Berliana Salsabila, dan Syafira Eka Saputri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang sudah kami buat, yang bertemakan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata. Di poin pertama ada kebijakan pariwisata. Kebijakan merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut. Akhirnya, Richardson, Fluker, Dowling, dan Van Nel mendefinisikan kebijakan sebagai berikut. Menurut Richardson dan Fluker, kebijakan adalah suatu tindakan yang diadopsi dan dikejar oleh pemerintah, diekspresikan sebagai pernyataan luas tentang maksud umum yang memandu tindakan pegawai negeri dan orang lain dalam melaksanakan keinginan pemerintah. Sedangkan menurut Dowling dan Van Nel, kebijakan adalah rencana tindakan yang diadopsi atau dikejar oleh pemerintah atau bisnis dan seterusnya, sedangkan strategi mewakili langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi, istilah kebijakan dan perencanaan itu sangat berkaitan erat. Perencanaan juga menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan juga merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Perencanaan juga merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan pelaksanaan. Menurut Van Nel, dalam pengertian sederhana, kebijakan pariwisata merupakan identifikasi serangkaian tujuan dan sasaran yang membantu suatu badan, biasanya badan pemerintah. Nah, dalam proses perencanaan industri pariwisata, akhirnya dalam pengertian ini terdapat penekanan pada koordinasi dari berbagai organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan, perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata. Next, di poin B ada sejarah perkembangan pariwisata dunia. Sejarah perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Jadi, pada era 1980-an itu pernah terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal atau mass tourism ke pariwisata alternatif atau alternative tourism yang mana industri telah memasuki era globalisasi, supersegmentasi, teknologi baru, dan meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi. Akhirnya persaingan menjadi fungsi utama dalam industri pariwisata. Kualitas dan efisiensi juga menjadi kunci utama dalam pariwisata alternatif dibandingkan kuantitas yang menjadi modus operandi pariwisata massal. Menurut Fayosola, perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami 3 tahap generasi yang berbeda, yaitu yang pertama ada paradigma kebijakan pariwisata massal. Di generasi ini itu didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisatawan yang sebesar-besarnya, dan juga penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Di poin kedua itu ada paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial. Nah, di periode ini baru deh dimulai sekitar tahun 70-an ketika krisis ekonomi sedang melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang banget. Jadi dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata itu sudah mulai didasari, sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi itu melalui perkembangan pariwisata baru mulai diredefinisi. Akhirnya peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial dan bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata. Lalu di poin terakhir, yaitu di poin ketiga, ada paradigma kebijakan pariwisata terpadu atau holistik.
Jadi pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan itu memegang peran yang menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat akhirnya diberi penekanan lebih sehingga nantinya akan mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor. Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata akhirnya juga bergeser dari sisi konvensional seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi, dan transportasi menuju isu yang lebih holistik yang berkaitan dengan lingkungan, dampak sosial, pemerataan, atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan. C. Proses perencanaan pariwisata. Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Untuk tercapai sebuah perencanaan yang sistematis, diperlukan sebuah proses perencanaan strategis. Umumnya, perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan bisnis atau usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki. 2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang terlibat mengenai produk baru. 3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil sangat bergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. 4. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari organisasi. 5. Menentukan tujuan khusus, yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan. 6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil. 8. Mengimplementasikan rencana. 9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan pariwisata memerlukan beberapa tahapan, yaitu mengevaluasi potensi pasar. Hal ini merupakan proses cepat untuk mengidentifikasi pasar potensial dan memuaskan penanaman modal. Lalu, memilih lokasi yang cocok. Karena pemilihan lokasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti ketersediaan jalan, listrik, air, atraksi wisata yang tersedia, dan juga pesaing. Lalu, harus mengidentifikasi pemain kunci atau stakeholder. Pengusaha harus melakukan kontak dengan petugas lokal yang terkait untuk memastikan tidak ada masalah yang menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan rencana pembangunan fasilitas pariwisata. Lalu, melakukan studi banding visibilitas pasar dan keuangan. Studi yang dilakukan untuk menguji viability proyek yang akan dilakukan. Hal ini menyangkut riset permintaan dan penawaran serta riset finansial. Selanjutnya, merencanakan dan membuat desain konsep. Tahap ini ditentukan oleh hasil riset pasar yang menyangkut tipe wisatawan dan jenis fasilitas yang sekiranya mampu menarik minat wisatawan. Lalu, membuat dan mendokumentasi proposal. Hal ini penting, termasuk proyeksi permintaan pasar untuk 3 tahun ke depan yang diikuti oleh perencanaan keuangan dalam jangka waktu yang sama. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas atas wujud proyek yang akan dibangunnya nanti. Lalu, mengkonsultasikan dengan masyarakat, terlepas dari apakah yang sudah, apa yang belum diinformasikan kepada masyarakat. Proses ini juga harus dilakukan kembali. Tujuannya untuk menginformasikan proyek secara detail dan menunjukkan perhatian proyek terhadap lingkungan dan komunitas lokalnya. Lalu, mengikuti proses perizinan dan melengkapi proses investasi. Pada tahap ini akan tampak bagaimana pembiayaan akan dilakukan, apakah oleh perorangan, kelompok, atau konsorsium yang terkait dengan status kepemilikan proyek. Lalu mempersiapkan dokumentasi bangunan oleh arsitek. Hal ini akan memberikan arah pembangunan proyek dan sekaligus sebagai
terkontrol selama masa konstruksi. Lalu, fase konstruksi dan pembangunan. Hal ini menyangkut tentang pengaturan orang, material, infrastruktur, alat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyediakan rencana operasional. Hal ini menyangkut rencana operasi proyek yang berhubungan dengan penyediaan tenaga operasional, staf, pelatihan karyawan, riset pasar lanjutan jika dibutuhkan, dan seterusnya. Peran dan tanggung jawab pemerintahan dalam kebijakan pariwisata. Menurut UNWTO, World Tourist Organization, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut. 1. Membangun kerangka operasional di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata. 2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol. 3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat dan laut. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana konkret yang mungkin termasuk di dalamnya. Untuk mencapai kesuksesan dalam membangun pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pada 1994, Liu membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata. Pada tahun 1994, Liu membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh 4 aspek, yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur, aktivitas pemasaran, peningkatan kualitas budaya dan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata. Nah, di sini ada regulasi. Regulasi merupakan suatu usaha dari instansi, misalnya pemerintah, yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Hal ini berarti pemerintah memberlakukan aturan tertentu yang mendikte aktivitas pihak lain. Misalnya, aturan tentang keselamatan penerbangan yang harus diikuti oleh operator maskapai penerbangan. Dalam kaitannya dengan pariwisata, regulasi merupakan alat bagi pemerintah dalam menjamin stakeholder pariwisata tetap berperilaku dalam koridor kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan. Menurut Goodall 1994 dalam Venel 1994-148, audit di lingkungan pada dasarnya merupakan alat manajemen yang didesain untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah organisasi dikelola untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan. Dan di sini ada sertifikasi, akreditasi, dan profesionalisme. Contoh sertifikasi di bidang pariwisata yang diberlakukan di Amerika Serikat yaitu Certified Travel Counselor, Certified Hotel Administrator, Certified Tour Profesional, dan sebagainya. Akreditasi program dalam pariwisata terdiri atas 3 kegiatan pokok, yaitu sebagai berikut. Self-assessment, evaluasi diri, dan documentation stage, penelitian dokumen. Hal ini berkaitan dengan kegiatan operator pariwisata untuk melakukan penilaian. 2. Verification stage, tahapan verifikasi, berupa kunjungan 2-4 orang reviewer ke organisasi atau operator pariwisata tersebut. Reviewer
melupakan sesi wawancara, inspeksi dan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan, serta mengobservasi aktivitas organisasi jika memang diperlukan. Ketiga, ada follow up stage, tahap tindak lanjut. Hal ini berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut dari hasil temuan dan verifikasi sebelumnya. Dan akreditasi dapat memegang peran penting sebagai mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata karena hal-hal tersebut, yaitu 1. Akreditasi memberikan ruang kepada operator pariwisata. Kedua, akreditasi menggunakan proses analisis yang sistematis. Ketiga, akreditasi mendorong perbaikan seiring proses yang sedang berjalan melalui review secara internal dan eksternal. Keempat, ada akreditasi dapat meyakinkan klien, konsumen, agensi, dan manajer. Di sini ada kebijakan pariwisata mempunyai keuntungan dan kerugian, yaitu pertama ada keuntungan akreditasi. Operator pariwisata dan wisatawan mempunyai persepsi, pengetahuan dan harapan yang sama akan apa yang seharusnya didapat dan disediakan dalam program yang ditawarkan. Ada operator pariwisata mempunyai metodologi yang dapat diterima dan diakui sehingga dapat meningkatkan status sosialnya. Dan terakhir, pekerja atau karyawan dalam usaha sektor pariwisata mempunyai pengetahuan tentang standar industri yang diterima dan diakui. Keempat, pemerintah dapat memantau dan membina operator pariwisata. Di sini juga ada kerugian akreditasi. Pertama, operator pariwisata lebih dinilai berdasarkan kesuksesannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dibandingkan karakteristik kemanusiaannya. Yang kedua, para pelaku pariwisata cenderung mengandalkan rasionalitas, fokus pada fakta, data, dan prosedur. Ketiga, pariwisata biasanya mendorong terjadinya komodifikasi. Hal ini mungkin menyebabkan operator pariwisata melihat faktor alam dan budaya sebagai komoditas yang diperjualbelikan sehingga menjadi terpisah dengan dunianya sendiri. Ketiga, wisatawan merasa kehilangan kebebasan dan ekspresi pribadinya sebagai individu. Keempat, pemaksaan terstruktur dan persyaratan tertentu pada operator pariwisata untuk dapat dinilai. Selain sertifikasi dan akreditasi, hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah profesionalisme, sebab hasil akhir dari kedua diharapkan akan berhubungan dengan bermuara para profesionalisme. Dalam lingkup para profesionalisme, kata profesionalisme mempunyai dua tema besar. Wilenski 1994 dalam Venel 1999-159, yaitu 1. Pekerjaan dari para profesional bersifat teknikal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sistematis hanya melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Kedua, seseorang yang profesional seharusnya tepat dalam sesuai kriterianya menurut standar profesi yang ditentukan serta berperilaku sesuai norma profesi di bidangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah salah satu pemberitaan tentang pembangunan pariwisata yang ada di Indonesia. So, jangan lupa ditonton.
Implementasinya dilakukan melalui pembinaan usaha pariwisata atau kapasitas bagi masyarakat lokal sebagai pelaku usaha. Selain itu, juga dilakukan pemberian fasilitas investasi usaha sektor pariwisata, serta pemberian fasilitas pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata. Atas dasar itu, Kementerian Pariwisata segera mewujudkan 10 destinasi wisata baru di luar Bali. Destinasi prioritas yang sudah ditetapkan pemerintahan Joko Widodo itu akan menjadi daya pikat baru sektor pariwisata Indonesia. Dengan menetapkan prioritas ini, pemerintah akan lebih fokus tanpa mengabaikan destinasi wisata lainnya. Contoh bagaimana potensi alam dan budaya itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Nah, potensi-potensi di luar Bali inilah yang sekarang kita coba menata kembali bagaimana potensi-potensi alam kita, sumber daya alam kita, sumber budaya kita. Dari Sabang sampai ke Merauke, kita sedang identifikasi apa saja yang kita bisa jadikan produk pariwisata. Dari perspektif kemudahan kunjungan wisatawan, aksesibilitas menjadi tantangan utama dalam mengembangkan destinasi wisata. Maka perbaikan infrastruktur menjadi fokus perhatian pemerintah untuk membuka akses, selain tentunya dibarengi dengan pengemasan atraksi berikut fasilitas pendukungnya. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kegiatan promosi dan penataan kawasan wisata. Dalam hal penataan, diantaranya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Guna mempercepat pengembangan 10 destinasi wisata baru, pemerintah membentuk tim percepatan 10 destinasi unggulan. Tim akan melakukan kajian, merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut. Sebenarnya 10 Bali baru ini untuk mempermudah aja, karena sekarang kalau kita lihat kinerja dari sektor pariwisata, Bali itu merupakan penyumbang terbesar, 40% dari total wisman yang datang ke Indonesia, yaitu dari 10,5 juta, itu 4 juta lebih dari Bali. Nah, artinya tentunya Pak Jokowi dan Pak Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya ingin menciptakan destinasi-destinasi baru lainnya yang juga kemampuannya atau kinerjanya kalau toh tidak bisa seperti Bali, paling nggak mendekati Bali. Menyikapi masuknya sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar, pemerintah pun mengembangkan destinasi wisata yang telah ditetapkan. Kawasan Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang membuai, adalah salah satunya. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat sudah sangat terkenal, baik di Indonesia maupun mancanegara, sebagai pulau yang kaya akan destinasi wisata. Pulau ini memiliki bentangan pantai sepanjang 14 km dengan keindahan pasir putihnya. Juga terdapat destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, serta perkampungan suku Sasak di Desa Sade. Pada 2015 lalu, Lombok telah mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia dan destinasi bulan madu halal terbaik dunia yang diterima dari ajang kompetisi dunia The World Halal Travel Summit Exhibition yang diumumkan di Uni Emirat Arab. Dengan penghargaan yang diterimanya, Lombok kini diakui sebagai tujuan wisata khas dunia, terutama bagi pasar Timur Tengah. Hal ini membuat pasar wisatawan asal Timur Tengah menjadi penting dalam bisnis pariwisata Indonesia, karena mereka dikenal royal untuk urusan wisata. Peluang ini pula yang dibidik dengan menetapkan kawasan Mandalika Lombok seluas 1035,67 hektar sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK para wisata. Kawasan ini dikelola oleh Indonesia Tourism Development (ITDC) atau PT Pembangunan Pariwisata Indonesia. Lokasinya terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 17 km dari Bandara Internasional Lombok. Status khusus kawasan ini diberikan untuk industri agro dan ekowisata
yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 58.700 orang. Mencanangkan bahwa kita akan bangun infrastruktur dan pendanaan sendiri. Kita bangun bertahap. Setelah itu kita buat visionary master plan, detail master plan, kita urus perizinan-perizinan yang diperlukan, AMDAL, izin prinsip kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah Pemprov gitu ya. Nah, ini kita harapkan akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pencapaian yang Kekayaan alam dan seni budaya yang menawan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata diharapkan mampu menarik lebih banyak lagi devisa negara. Upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata ini dapat terwujud dengan dukungan usaha dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, ada cuplikan tentang pemberitaan mengenai kebijakan konkret dan jangka panjang untuk memulihkan pariwisata yang ada di Indonesia. Diperhatikan ya. Kalau kita ngomong destinasi asing, pintu masuknya di mana? Indonesia itu sedemikian luas gitu. Saya mau kemana? Jadi kayak Indonesia itu seperti warung Padang. Makanannya semua ada di atas meja gitu. Bingung mau mana gitu. Nah, gimana cara kampanyenya gitu? Bagaimana cara masuknya ke Indonesia? Karena salah masuk biayanya besar. Dia mau ke Toba ternyata dia masuknya Jawa Timur gitu. Ya, Pesawatnya terlalu jauh dan seterusnya. Nah, hal-hal teknis sederhana seperti itu nggak bisa dibangun dalam satu malam. Walaupun sebenarnya kita sudah berjalan puluhan tahun ya. Betul. Nah, ini yang perlu bagaimana kesiapan juga di daerah-daerah 10 destinasi wisata sebagai setiap warga di situ siap sebagai masyarakat yang sadar wisata. Itu juga penting sekali. Nah, yang juga paling penting saat ini adalah mulai yang makin sering kita dengar adalah balik ke wisatawan domestik. Nah, itu maksudnya gimana? Balik ke wisatawan domestik. Nah, karena selama ini kita tidak memperhatikan para wisatawan domestik? Mungkin tidak diperhatikan, tapi wacana kemudian karena tertutup penerbangan terus kita maksimal untuk menggarap pasar domestik. Padahal sebenarnya pasar domestik itu juga cukup besar gitu. Nah, mindset kayak gini yang perlu kemudian kita perbaiki ulang, bahwa sebenarnya siapapun wisatawannya, selama kemudian dia bisa memberikan kontribusi, mestinya semuanya kemudian bisa dijadikan sebagai tools untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, yang tadi itu adalah beberapa cuplikan terkait pengembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Semoga ke depannya pariwisata di Indonesia dapat lebih maju dan lebih berkembang agar bisa lebih membantu perekonomian yang ada di Indonesia.